Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakifah Rahma dari kelas pendidikan Biologi ICP, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar dengan NIM 240107510008. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan. Untuk itu, yuk simak video saya berikut ini. Hai guys, jadi apa sih dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan? Jadi, dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan mengacu pada perjuangan bangsa Indonesia dalam menetapkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara berawal dari proklamasi pada 17 Agustus 1945, di mana periode ini ditandai dengan adanya perdebatan, perubahan perumusan, serta adanya tantangan eksternal dan internal, di mana tantangan ini menguji kesatuan bangsa. Dan dinamika tersebut menunjukkan bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sebagai pemersatu negara yang baru merdeka. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia. Setelah itu, bangsa Indonesia menghadapi tantangan mempertahankan kedaulatan dan membangun dasar negara yang kemudian ditetapkan sebagai Pancasila pada 18 Agustus 1945. Jadi, for your information guys, bahwa Pancasila ini lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Nah guys, pada masa awal-awal kemerdekaan tidak banyak lagi pembicaraan mengenai Pancasila. Pancasila mulai dikenal kembali ketika diterbitkannya buku yang bertajuk Lahirnya Pancasila, Bung Karno Menggembleng Dasar Negara tahun 1947. Isi buku tersebut merupakan pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Kemudian, pada tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi, yaitu dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Konstitusi RIS. Konstitusi RIS ini adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia selama negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat pada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Nah, konstitusi ini lahir sebagai hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB antara Indonesia dengan Belanda. 5 prinsip ini berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1950, terjadi perubahan bentuk negara, yaitu negara RIS menjadi negara kesatuan. Perubahan ini diikuti dengan pemberlakuan konstitusi baru, yakni Undang-Undang Sementara tahun 1950. Pada 5 Juli 1959, terjadi dekret presiden yang isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada periode 1945 sampai dengan 1959, selain pidato 1 Juni 1945, muncul kembali pemikiran tentang Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno ketika memberikan urayannya pada kursus Pancasila pada tahun 1958. Pemikiran Pancasila juga terjadi saat dilaksanakannya Seminar Pancasila 1 tahun 1959 di Yogyakarta. Pada periode 1945 sampai dengan 1959 juga terjadi perdebatan mengenai Pancasila dasar negara, terutama di sidang-sidang konstituante antara tahun 1957 sampai dengan 1959. Konstituante itu sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan menyusun undang-undang dasar baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Periode ini ditandai dengan memuncak dan meluasnya konflik ideologi, di mana yang secara eksplisit dikemukakan dalam sidang Majelis Konstituante. Konstituante tidak mampu memenuhi quorum pada saat pemungutan suara bagi para anggotanya.
Pada akhirnya, untuk menghadapi krisis dan kemacetan yang terjadi dan dengan mendapat dukungan dari partai politik, kaum intelektual, dan Angkatan Darat, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret itu adalah membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembentukan MPRS ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, pada dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan ini diakhiri dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan mengajarkan kita bahwa pentingnya persatuan dan toleransi dalam menghadapi perbedaan, dan nilai-nilai ini tetap relevan bagi bangsa Indonesia saat ini untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman dan tantangan global. Pancasila adalah living reality, perekat kebinekaan yang menyatukan bangsa Indonesia dan memiliki dimensi realitas, identitas, dan fleksibilitas. Dengan menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak hanya menghormati perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga memastikan masa depan Indonesia yang harmonis dan berkeadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.